Halo para pemburu film. Di video kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Black Christmas yang rilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan seorang psikopat yang bernama Billy yang mencoba membantai para gadis yang berada di asrama di saat perayaan Natal. Sebelum mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang berada di asrama. Dia adalah Claire. Terlihat Claire sedang membuat catatan kecil untuk kakaknya. Kemudian Claire melihat pintu di lemarinya terbuka dengan sendirinya. Karena rasa penasaran, Claire pun mengecek lemarinya. Ternyata tidak ada hal-hal yang mencurigakan di lemarinya. Claire pun melanjutkan catatannya. Tiba-tiba saja kemudian scene berpindah di sebuah penjara rumah sakit jiwa. Terlihat di sana seorang karyawan rumah sakit membagikan makanan kepada para pasien. Tiba-tiba datanglah seorang Santa Claus. Tentu saja security di sana mencoba mengusirnya. Kemudian si Santa Claus ini melihat penjara Billy. Billy ini mempunyai catatan membunuh keluarganya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan sepasang sejoli yang bernama Kelly dan Kyle. Kelly ini satu asrama dengan Claire tadi. Sebenarnya mereka berdua baru pulang pacaran dan Kyle mengantar Kelly pulang ke asramanya. Setelah Kelly turun dari mobil, terlihat Kyle sedang menelpon Megan. Megan satu asrama juga dengan Kelly. Ternyata Kyle ini seorang playboy. Kemudian di asrama terdapat teman-teman Kelly yang lainnya, yaitu Miss Meg yang merupakan ibu asrama. Kemudian ada Dana, Melissa, dan Heather. Rencananya mereka ingin membuka kado Natal bersama-sama. Terlihat di sana Miss Meg mencari kado milik Billy, tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu di mana kado milik Billy. Lalu Miss Meg menanyakan keberadaan teman-teman mereka yang lainnya. Scene berpindah lagi ke penjara rumah sakit jiwa, di mana Billy memberikan kado untuk security yang berjaga. Ternyata kado itu berisi sebuah kertas yang bertulis, Billy ingin pulang ke rumahnya. Kemudian security ini membuka kamar Billy. Takutnya Billy sudah kabur. Security ini melihat ada lubang di tembok kamar Billy. Lalu security ini dibunuh oleh Billy. Kembali ke asrama. Di sana Kelly memanggil teman-temannya yang lain. Di sana ada Lauren. Kemudian Kelly mengetuk kamar Claire, tapi tak ada jawaban. Itu dikarenakan Claire sudah tewas. Tapi mereka belum mengetahui bahwa Claire sudah tewas. Selanjutnya Kelly mengetuk kamar Megan. Namun Megan gak mau keluar. Itu dikarenakan Megan yang sakit hati karena Kyle selingkuh dengan Kelly. Di kamar Megan melihat video sur milik Kyle dan Kelly. Tak lama setelah itu Megan mendengar suara di atas kamarnya. Megan mencoba mencari sumber suara itu. Lalu Megan menuju ke ruangan di atas atap. Di sana ia mengira ada yang mengerjainya. Lalu ia melihat Claire yang sedang duduk. Tiba-tiba saja kemudian Heather meminta ke Miss Meg agar mereka membuka kadonya. Tapi Miss Meg menolak. Dan Miss Meg menceritakan sedikit sejarah tentang keluarga Billy. Dulunya pada tahun 1970, keluarga Billy lah yang memiliki rumah ini sebelum dijadikan sebuah asrama. Pada tahun 1970, lahirlah Billy. Dia mempunyai penyakit yang aneh yang membuat warna kulitnya menjadi kuning. Kedua orang tuanya juga saling membenci satu sama lain. Terlihat ibunya sangat membenci Billy karena dia mempunyai penyakit yang aneh. Kemudian pada tahun 1975, Billy menulis surat untuk Santa Claus, tapi ibunya malah meledek Billy. Kemudian Billy terlihat sangat marah pada ibunya. Setelah itu ayahnya Billy menyuruh Billy untuk ke kamarnya. Ternyata ayah Billy sudah menyiapkan kado untuknya dengan mengatasnamakan nama Santa Claus. Kemudian Billy mendengar suara ayah dan ibunya yang sedang bertengkar. Billy mencoba melihat dari celah pintu. Ternyata ayahnya Billy dibunuh oleh ibunya dengan bantuan selingkuhan ibunya. Billy kembali ke kamarnya.
Di kamarnya, Billy mendengar sesuatu dari lubang yang berisi kado dia tadi. Billy mencoba mencari tahu sumber suara itu. Billy melihat ibu dan selingkuhannya mengubur ayahnya di bawah rumah mereka. Namun Billy ketahuan oleh ibunya. Ibunya pun mengejar Billy. Hingga akhirnya Billy dikurung ibunya di kamar dekat atap. Kembali ke masa kini. Tiba-tiba telepon asrama berdering. Dan Kelly lah yang mengangkat telepon itu. Karena ada yang aneh, Kelly pun melihat speaker telepon itu. Terdengar seseorang mengatakan akan membunuh mereka semua. Tentu saja karena hal ini membuat mereka menjadi sangat khawatir. Lalu Melissa melihat telepon itu. Identitas telepon itu dari HP milik Claire. Di sana mereka menjadi sangat bingung. Tak lama kemudian datanglah Eve. Kemudian pada tahun 1982, tampak Billy sudah remaja. Lalu ibunya Billy datang ke kamar Billy di bawah atap. Dengan gilanya, ibu Billy mengajak Billy untuk mantap-mantap. Dan 9 bulan kemudian lahirlah anak perempuan yang bernama Agnes. Anak ini adalah hasil hubungan dari ibu Billy dan Billy. Kembali ke Eve. Di saat Miss Meg ingin memberikan kado untuknya, tiba-tiba saja Eve menghilang. Lalu terlihat dari luar asrama ada yang datang. Kemudian telepon asrama berdering lagi. Kali ini yang menelpon dari identitas milik HP Megan. Lagi-lagi suara yang telepon dari orang yang tadi. Kemudian Kelly mencoba mengecek Megan di kamarnya. Namun yang keluar dari kamar Megan adalah Kyle. Ternyata Kyle menyelinap dari kamar Megan. Itu dikarenakan hanya kamar jendela Megan yang terbuka. Kemudian Kelly masuk ke kamar Megan. Sementara itu Lauren menuduh Kyle pelaku dari telepon iseng tadi. Tapi Melissa tak yakin itu Kyle, karena suaranya berbeda dengan Kyle. Mereka pun mulai menebak-nebak bahwa pelaku telepon itu adalah Billy. Kyle tak percaya bahwa itu Billy. Lalu Kyle menceritakan sedikit tentang Billy. Kyle tahu tentang Billy, karena Kyle besar di sekitar rumah Billy. Kyle mengatakan pada tahun 1991, Agnes mendapat kado Natal berupa boneka. Lalu Agnes mendengar sesuatu dari kamar atas dan bertanya ke ibunya. Ibunya menjawab, di sana tidaklah ada apa-apa. Ternyata selama ini ibunya menyembunyikan Billy dari Agnes. Setelah itu ibu Agnes mengambil kue di dapur. Seketika itu juga Agnes melihat sesuatu di balik pohon Natal. Sementara ibu Agnes yang di dapur mendapat telepon dari Billy. Tentu saja ibunya langsung lari melihat Agnes. Dan benar saja, Agnes sudah tidak ada lagi di ruang tamu. Ternyata Billy sudah mengambil salah satu mata Agnes dan memakan mata tersebut. Tak hanya itu, Billy juga membunuh selingkuhan ibunya, beserta ibunya sendiri pun dibunuhnya. Tak lama polisi datang ke rumah Billy. Polisi ini melihat Billy sedang memakan daging ibunya. Setelah kejadian itu, Billy dikirim ke rumah sakit jiwa. Sementara Agnes yang masih selamat dikirim ke panti asuhan. Semenjak itu mereka tidak pernah berjumpa. Tak lama ada yang datang. Miss Meg dan yang lainnya turun ke bawah. Ternyata yang datang adalah kakaknya Claire yang bernama Lake. Sementara itu di kamar Megan, Kelly mencoba mencari sesuatu. Mana tahu saja Megan meninggalkan sebuah catatan atau apapun mengenai keberadaannya sekarang. Setelah itu Kelly mencoba menelpon Megan dan meninggalkan pesan suara. Terlihat poster di belakang mereka, secara perlahan paku poster itu terlepas. Kemudian di ruang bawah, Lake menemukan sebuah kado dari Billy yang diberikan untuk anak asrama. Mereka pun membuka kado tersebut. Isi kadonya adalah boneka yang tidak memiliki mata. Kemudian Kelly mencoba melihat komputer milik Megan, tapi Kyle menghalanginya. Lalu Lake pergi ke kamar Claire bersama Dana. Di sana Lake menemukan kado dari Claire yang akan diberikan kepadanya. Sementara itu Lauren yang kebanyakan minum, ia mulai terlihat mabuk. Kemudian tiba-tiba saja lampu asrama mati. Di sana pula tanpa sengaja Kelly melihat video syurnya di laptop Megan. Lalu Kyle memberi alasan ke Kelly bahwa ia tidak menyebarkan video itu ke internet, tapi teman kerjanya lah yang menyebarkan video itu. Tentu saja Kelly marah dengan Kyle dan mengusir Kyle dari asrama. Sementara itu Melissa menemani Lauren ke kamar mandi. Lalu Melissa menyuruh Lauren untuk mandi. Seketika itu juga Dana dan Lake berusaha menghidupkan lampu. Ternyata saklar yang bermasalah ada di luar. Lalu Dana keluar rumah dan Lake mencari Claire.
Di saat Loren mandi, terlihat ada yang mengintip Loren dari lantai bawah. Dana yang ada di depan rumah menemukan sebuah lubang di teras. Karena penasaran, Dana pun mengecek di bawah teras. Tiba-tiba saja ada yang menarik Dana. Dana pun dibunuh oleh seseorang itu. Kemudian ada seseorang yang menelpon Kelly, dan itu dari Dana. Tapi itu bukanlah suara Dana. Lalu mereka mencari Dana keluar rumah. Di saat mencari Dana, Kelly terpeleset dan ia melihat sesuatu di bawah teras. Kelly dan Melissa pun mencoba membuka penutup itu. Sementara Heather dan Lake melihat sesuatu di mobil Eve. Ketika Heather membuka pintu mobil itu, terlihat kepala Eve terjatuh. Mereka pun panik dan masuk ke dalam asrama. Kelly pun langsung menelpon polisi. Di sana pula mereka mulai menyadari Billy kembali. Kemudian Kelly memberi kabar buruk. Polisi bisa datang dalam waktu 2 jam lagi. Itu dikarenakan tumpukan salju yang semakin tebal dan menutupi jalan. Kemudian Miss Meg dan Heather ingin pergi mencari bantuan. Namun Kelly mencoba menahan Miss Meg agar tetap bersama di rumah sampai polisi tiba. Hal itu pun disetujui oleh Lake. Tapi Miss Meg tetap akan pergi. Miss Meg dan Heather pun berhasil masuk mobil. Namun karena kaca mobil yang ditutupi oleh salju, Miss Meg pun mencoba membersihkan kaca tersebut. Seketika itu juga Heather dibunuh di dalam mobil. Miss Meg yang kaget dan ia berjalan mundur. Hingga pada akhirnya kepala Miss Meg terkena es yang sudah membeku. Kelly dan Lake melihat mobil Miss Meg yang hidup, tapi mobil itu tidak bergerak. Mereka berdua pun mengecek keadaan Miss Meg. Tanpa sengaja, Lake memijak darah Miss Meg, dan Lake pun terpleset. Melissa yang mendengar suara teriakan Lake mencoba memanggil Kelly. Namun Melissa malah diserang hingga ia tewas. Kemudian Kelly dan Lake melihat seperti ada orang yang datang. Mereka pun pergi ke kamar Loren dan menanyakan keberadaan Melissa. Tapi Loren hanya diam saja. Kemudian Kelly mencoba menelpon Melissa. Kelly pun mendengar suara HP Melissa dari atas. Ternyata yang datang adalah Kyle. Tanpa sengaja Kyle mendorong Lake dan mengenai Loren. Ternyata Loren sudah tewas. Kemudian Kelly mencoba menelpon HP Melissa lagi. Dan suara HP Melissa masih berada di atas. Kemudian mereka pergi ke kamar Billy yang berada di bawah atap. Di sana Kyle lah yang pertama naik. Kyle diserang. Kelly dan Lake pun mencoba membantu. Sayangnya mereka terlambat. Di sana Lake melihat jasad Claire. Di sana pula mereka melihat Agnes memakan mata Kyle. Tiba-tiba Lake hampir terjatuh. Kelly pun mencoba membantu Lake. Di saat Agnes menghidupkan lilin, di sanalah Kelly melihat jasad teman-temannya. Lake pun terjatuh. Sementara Kelly mencoba menghindari serangan dari Agnes. Di sana Agnes dan Kelly hampir terjatuh di sela-sela dinding. Lalu datanglah Billy yang berusaha untuk membunuh Kelly. Lake pun mencoba menyelamatkan Kelly. Akhirnya Lake berhasil menyelamatkan Kelly. Lalu Kelly menyiram thinner ke dinding. Mereka berdua pun berhasil kabur. Akhirnya Kelly dan Lake dibawa ke rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit yang sama, ada seseorang yang mengurus jasad Billy dan Agnes. Namun naasnya, Billy dan Agnes masih hidup. Kemudian ada seorang suster datang ke ruangan Kelly. Kelly pun dibawa oleh suster ini ke ruangan rongsen. Setelah itu Lake mendengar sesuatu dari atas plafon. Lake pun mencari sumber suara itu. Kemudian Lake kembali lagi ke ruangan Kelly. Ternyata di sana ada Agnes. Tapi Lake tidak menyadari bahwa itu adalah Agnes. Lake pun dibunuh oleh Agnes. Setelah sampai di ruangan rongsen, Kelly ditinggal sendiri oleh suster ini. Tiba-tiba saja ada benda yang terjatuh dari atas plafon. Benda itu adalah milik Lake. Di sana Kelly ingin keluar. Ternyata pintu itu terkunci. Kelly pun menyadari ada seseorang di atas plafon. Lalu Kelly menekan tombol emergency. Namun sayangnya tidak seorang suster pun merespon panggilan Kelly. Kemudian Kelly menghidupkan mesin kejut. Di sana pula Agnes menyerang Kelly. Tapi Kelly berhasil membunuh Agnes dengan mesin kejut ini.
Setelah itu Kelly berusaha keluar dari ruangan itu. Lalu tampak Billy mengejar Kelly. Kelly berhasil menghindar dari serangan Billy, hingga pada akhirnya Billy terjatuh dan tertancap di pohon Natal. Cerita pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Black Christmas. Jika terdapat banyak kesalahan di video ini, saya meminta maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.